Beberapa kasus kita temuin akhirnya anak-anak jadi kecanduan gadget. Nah, ibu sendiri pernah gak sih ketemu sama klien yang memang dia datang karena dia kecanduan gadget gitu? Halo, selamat datang di channel A1, channel untuk senyum anak Indonesia. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, ada Bu Rina Arsanti Palupi, SPSI MPD. Beliau merupakan praktisi psikologi. Halo Ibu, selamat datang. Halo. Nah, pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat nih dengan kehidupan kita, yaitu gadget. Nah, kita tahu sendiri ya di negara kita, di Indonesia, itu kalau berdasarkan dari data Internet World State, itu kita tuh pengguna internet terbesar ketiga di Asia, dari 10 negara mungkin. Dan ternyata dari data ini, dari 212 juta jiwa pengguna internet di Indonesia, itu kalau data dari BPS-nya nih, itu ada sekitar 9,55% itu penggunanya anak-anak dari range usia 5 sampai 12 tahun. Ini kan artinya berarti anak-anak juga sudah sangat dekat nih dengan gawai, dengan gadget. Tapi fenomena ini juga memunculkan suatu permasalahan, yaitu kecanduan gawai nih, kecanduan gadget. Nah, ini yang akan kita bahas pada episode kali ini dengan Bu Rina. Dan semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, karena permasalahan itu permasalahan yang sekarang udah banyak terjadi dan menurut saya itu sudah harus diselesaikan. Kita harus udah bikin action untuk mengatasi masalah ini. Nah Bu, mungkin kita langsung mulai kali ya. Pertama, aku pengen tahu dulu sih, gimana sih fenomena atau kondisi anak-anak saat ini terkait dengan penggunaan gawai nih. Apa yang terjadi di sekitar mereka dengan penggunaan gawai ini? Menurut Ibu atau yang Ibu lihat sendiri dari pengalaman Ibu sendiri, gimana sih kondisi anak-anak terkait dengan penggunaan gawai ini? Oke, baik Syifa. Gawai itu untuk saat ini tidak bisa dilepaskan ya dari kehidupan kita gitu. Tidak orang dewasa saja gitu, tapi anak-anak pun sekarang itu sangat banyak membutuhkan gawai gitu ya. Nah, seperti kemarin ini kita semua berada dalam masa pandemi ya, di mana anak-anak itu memang sekolahnya online. Jadi mau tidak mau gitu, gadget seperti handphone atau laptop itu tuh sangat menjadi kebutuhan ya, menjadi kebutuhan. Gitu. Nah, tapi yang sangat disayangkan gitu ya, penggunaan gadget ini tidak dibarengi dengan kebijakan gitu ya, kebijakan dalam menggunakannya gitu. Banyak saya lihat gitu ya ketika saya ke lapangan gitu atau datang dari kasus-kasus yang datang gitu ya, cerita itu bahwa mereka punya anak-anak bahkan balita, bayi gitu. Mereka sudah dikasih handphone gitu. Udah menjadi kebutuhan sehari-hari. Karena apa? Nanti kalau nangis nih gitu, gampang kasih aja handphone, langsung diam ya, gitu seperti itu. Nah ini memang kondisinya di lapangan seperti itu gitu. Belum ketika kemarin kita pandemi gitu ya, untuk menghubungkan satu sama lain gitu ya, kita sangat butuh handphone ini gitu untuk berkomunikasi karena kita nggak bisa ketemu sama orang gitu. Jadi memang 2 tahun belakangan ini gadget ini sangat menjadi barang yang jadi penting ya. Iya, jadi keseharian dan bukan jadi keinginan lagi tapi udah jadi kebutuhan ya sekarang. Iya, betul. Nah, mungkin dari kebutuhan itu pasti kan ada penggunaan intensitas yang tinggi gitu ya. Jadi penggunaannya tinggi dan ujung-ujungnya di beberapa kasus kita temuin akhirnya anak-anak jadi kecanduan gadget. Nah, Ibu sendiri pernah gak sih ketemu sama klien yang memang dia datang karena dia kecanduan gadget gitu? Iya. Banyak klien yang datang dengan kasus kecanduan gadget. Bahkan ada beberapa klien yang datang itu dari datang aja dia nggak mau lepas gitu. Datang duduk ketemu saya, disapa, dia sama sekali tidak ada eye contact, tidak menengok gitu. Benar-benar
cuma begini aja terus. Diajak ngomong juga cuma jawab seadanya seperti itu. Oke, berarti Ya, udah nggak bisa sampai lepas ya. ya sampai yang ngamuk, kasus yang ngamuk gitu ya ketika si gadgetnya diambil itu juga banyak gitu. Oke, berarti kalau dari yang tadi kita lihat ya, tadi kita dengar, itu tuh kenapa sih mereka tuh bisa kecanduan? Awalnya tuh gimana sampai mereka bisa ada di tahap kecanduan? Iya, oke. Nah, gadget ini menurut Siva seru nggak? Seru sih. Seru ya. Ya, entertainmentnya banyak banget, jadi kita Nah. bisa terhibur dari situ. menurut Nah, aku. kita bisa dapat apapun di sini ya. Mm-mm. Segala lapisan usia, apapun anak kecil, remaja gitu ya, anak-anak remaja sampai orang dewasa, kebutuhannya itu terprovide di sini. Ya, Gitu. benar. Ya, jadi ini jadi barang yang sangat menarik gitu. Nah, untuk menjadi kecanduan memang tidak serta-merta terjadi gitu ya. Awalnya penggunaan gadget masih normal nih, masih biasa gitu. Nah, ini dia masih orang-orang yang masih bisa membagi antara penggunaan gawai dengan memenuhi aktivitas kehidupannya sehari-hari. Jadi dia tahu ketika pagi jam makan, ya dia makan gitu. Ketika dia harus mandi, ya dia mandi gitu. Si gadgetnya ini bisa disimpan gitu ya. Itu masih normal. Dia masih bisa belajar, ada waktunya belajar, ada waktunya bekerja gitu. Nah, lalu ketika ini jatuh ke tahap selanjutnya gitu ya, itu di sini bisa terjadi ketergantungan. Oke. Nah, ketergantungan itu biasa pagi-pagi dia melek nih, udah langsung cari nih mana handphonenya gitu. Yang pertama dicari adalah handphone. Nggak bisa handphone itu dimatikan ketika tidur atau ditaruh jauh, itu nggak bisa. Itu biasanya udah bangun langsung cari gitu ya, langsung cari, langsung dia ngecek ada apa dulu gitu. Padahal kan biasanya dalam kondisi normal itu kan kita harusnya bangun tidur ada banyak hal yang harus dikerjakan dulu ya, ke kamar mandi dulu atau macam-macam lah gitu yang harusnya dikerjakan dulu. Nah, ini sudah mulai ada ketergantungan. Nah, ini biasanya yang intensitas penggunaan gadgetnya ini sudah lebih banyak waktunya gitu. Nah, nanti di sini mulai nih ketika dipanggil nyaut tapi tidak merespon siapa yang manggil gitu. Gitu. Dia masih gini, "Ya, Kakak. Ya, Kakak makan dulu. Ya, ntar." Nah, udah mulai begitu tuh, udah mulai ketergantungan. Dibawa kemana-mana si handphonenya gitu. Itu lalu nanti next stepnya itu baru terjadi kecanduan. Kecanduan. Nah ketika kecanduan ini lebih kondisinya ini sudah lebih berat lagi gitu, dimana anak ini sudah tidak bisa lagi melakukan aktivitas hariannya dengan baik gitu. Oh, bisa sampai ke situ. Iya, bisa sampai ke situ. Misalnya sudah mengganggu jam tidurnya gitu. Malam itu dia masih aja main game gitu atau chatting gitu dengan temannya. Sehingga nanti tentu saja ada dampaknya di kemudian hari ya, di hari esoknya itu dia di sekolah ngantuk misalnya. Atau dia tidak mengerjakan tugas-tugas sekolahnya seperti itu. Nah, ini yang ekstrimnya lagi sampai bahkan dia tidak bisa lepas dari si gadget ini. Jadi ketika diambil itu dia nangis, bahkan sampai ngamuk. Nah, itu bisa sampai terjadi seperti itu. Berarti perlahan ya, itu terjadi secara perlahan. Iya. Dan memang sampai ada di tahap sangat mengganggu aktivitas kesehariannya, bahkan bisa jadi penyakit juga ya Bu ya, Iya. di kemudian hari. Iya. Oke, berarti kalau kayak gitu apa sih red flag-nya dari pertama nih tahap-tahapnya? Kalau mungkin tadi ada di tahap kebutuhan sampai kita berlanjut ke tahap ketergantungan. Nah, di tahap ketergantungan sendiri itu ada stage-nya nggak sih? Dan apa dari setiap stage itu atau level itu red flag-nya gimana? Ya, kalau secara tahap-tahapannya itu ya, dari masih normal, lalu ada ketergantungan, lalu ada kecanduan. Nah, seperti itu. Nah, red flag-nya itu biasanya kita melihatnya intensitas penggunaannya aja gitu, dan bagaimana kapasitas dia untuk tetap menjalankan aktivitas hariannya dengan baik.
Nah itu kita bisa lihatnya di situ. Ketika anak ini kok pegang gadgetnya udah tambah ya jamnya gitu. Nah ini kita udah harus waspada gitu. Atau kok dia sekarang udah sampai lupa makan, jamnya makan dia masih terus aja gitu main game. Nah hal-hal seperti itu eh, yang menjadi red flag-nya gitu. Oke. Berarti kita juga harus aware ya dari lingkungan luar anaknya nih, dari orang tua, dari mungkin dari kakak adiknya, harus bisa aware nih sama sekitar. Dia udah sampai tahap mana nih main handphonenya, udah lupa diri belum? Biasanya gitu kan, kalau kita udah asik scrolling di medsos atau lain-lain sebagainya, kita biasanya suka lupa diri ini, lupa waktu gitu kan, harus ngapain aja. Kalau kita bicara tentang anak, anak itu memang tidak boleh dilepas gitu dalam menggunakan gadget. Memang tetap harus dalam pengawasan orang tua ya gitu. Jadi orang tua memang harus membatasi waktunya, mengarahkan penggunaannya untuk apa gitu, dan harus tahu anaknya ngapain. Oke, Gitu, berarti iya. ada parenting control yang Betul. harus orang tua lakukan ya. Memang itu effort, usaha. Tapi kalau misalkan kita mau menghindarkan anak dari kecanduan gadget, ya kita juga harus mau berusaha, mau ngeluangin waktu untuk bisa kontrol anaknya. Iya, Oke, betul. selanjutnya nih, tadi kalau kita ngomongin tentang kontrol gadget ya. Saya pernah dengar kalau misalkan anak-anak itu screen time-nya itu 2 jam per hari, Ibu. Tapi balik lagi sama kondisi realita kita di mana kayaknya nggak bisa deh pakai gawai cuma 2 jam per hari aja. Nah itu bagaimana menghadapi kondisi seperti itu? Iya, oke. Jadi gini, memang sebaiknya jam itu dipatuhi ya. Sebaiknya jam itu dipatuhi. Kalaupun tidak bisa gitu. Nah, harus ada jeda istirahat in between-nya gitu. Jadi 2 jam itu tidak 2 jam gitu. Baru ditaruh. Lalu sisanya enggak gitu ya. Enggak seperti itu gitu. Tapi kasih istirahat di tengah-tengahnya. Misalnya jam sekolahnya itu jam 8 misalnya sampai jam 11 gitu. Nah, nanti kan ada tugas-tugas yang harus dikerjakan gitu kan. Nanti misalnya dia harus video conference berapa jam misalnya 40 menit misalnya. Oke, boleh gitu ya. Dan itu kan apa ya? Bukan yang seperti kayak bermain game seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa itu untuk yang seperti itu gitu. Nanti sisanya jadi buat dulu gitu. Misalnya tugasnya apa, mana yang harus dicari di internet gitu kan, mana yang memang nggak perlu on terus gitu si handphonenya. Mungkin bisa disiasatinya seperti itu gitu ya. Oke, it depends on us lagi ya sebagai orang tua gimana kontrol anaknya gitu. Iya, dan istirahatnya itu tetap ya. Jadi harus ada istirahat karena itu juga gadget ini kan berefek ke mata ya. Jadi ada relaksasi mata dulu di tengah-tengahnya gitu. Oke, selanjutnya nih dari tadi kita udah bahas tentang kecanduan, ada red flags-nya juga udah apa aja kita udah tahu. Kita juga sering dengar istilah yang namanya nomofobia nih, dimana udah adiksi gawainya udah parah banget, akhirnya dia jadi nomofobia. Nah boleh dijelasin nggak Bu sebenarnya nomofobia itu kayak gimana? Oke, mungkin bagi sebagian orang nomofobia ini juga masih istilah yang asing ya gitu. Tapi sebenarnya itu sangat dekat sama kita, bahkan mungkin kita sendiri begitu. Jadi kita itu merasa cemas kalau kita harus beraktivitas tanpa melibatkan smartphone kita, gitu ya, tanpa melibatkan gadget. Nah itu di situ. Jadi sekarang coba Shiva sendiri gitu, pergi ke kampus misalnya, lalu handphonenya ketinggalan. Panik ya, cemas. Bahkan sekarang orang mendingan ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Bener-bener banget. Iya, seperti itu. Kita bingung gitu ketika handphone nggak ada. Kalau ada handphone kita nggak bawa uang pun kita bisa pesan ojek online misalnya gitu. Kita bisa beli makanan online gitu. Tapi ketika kita ketinggalan si handphone, kita tidak bisa menghubungi siapapun, itu biasanya itu bikin cemas gitu. Dan itu tidak tidak diakui, kita pun mungkin sudah masuk ke tahap itu ya, nomofobia gitu. itu ya. Iya, dan ini sudah banyak terjadi gitu di mana-mana. Oke, berarti dari situ ini banget ya,
ternyata kecanduan gadget itu mudah sekali untuk masuk ke kita, mudah sekali kita bisa terkena si kecanduan gadgetnya itu. Caranya gampang dan untuk ke siapapun gitu ya Bun ya. Iya, Tidak mengenal usia gitu kan. iya betul, betul itu. Oke, lalu nih dari tadi kan ada tentang parenting controlnya. Kalau misalkan nih ada orang tua yang ternyata tidak mampu untuk menjalani parenting control itu, sehingga anak-anaknya jadi kecanduan gadget dan mungkin kecanduan gadgetnya itu udah ada di tahap yang parah. Nah itu kita bisa kemana sih untuk membantu si anak-anak ini supaya sembuh dari adiksi gadgetnya itu? Oke, kalau sudah jatuh kepada adiksi gitu, ini memang butuh profesional ya, butuh bantuan profesional gitu. Jadi bisa menghubungi psikolog atau ke psikiater gitu ya. Kebetulan ya banyak lah itu ada di sekitar kita ya, bisa dirujuk gitu karena memang penanganan kecanduan itu tidak mudah gitu dan ini memang harus dilakukan dengan cara-cara yang profesional. Oke, berarti tadi jangan ragu juga untuk minta bantuan nih. Biasanya kan ada orang tua yang gengsi juga ya Bu. Ketika anaknya kecanduan gadget, mereka nggak mau dicap orang tua gagal atau nggak mau dicap anaknya adiksi gadget gitu kan. Jadinya malu untuk meminta bantuan. Padahal bantuan itu tuh udah tersebar di mana-mana, aksesnya juga mudah dan kita juga punya hak. Kita punya kita punya kemampuan juga untuk bisa melaporkan itu, fasilitasnya udah ada, jadi jangan takut untuk menyembuhkan atau jangan takut untuk membantu anak untuk sembuh dari adiksi gadget itu. Iya, betul. Oke, mungkin di sesi 1 kali ini tentang gadget nih, tentang adiksi gawai, kita sudah hampir rampung diskusi kita. Tadi kita sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jadi sekarang aku mau minta closing statement nih dari Bu Rina terkait dengan adiksi gadget ini. Oke. Dunia kita saat ini memang digital ya, gitu. Kita tidak bisa menafikan bahwa kita butuh gitu dengan gadget gitu. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana kita bijak dalam menggunakan gadget dan bagaimana orang tua gitu ya sebagai pihak yang bertanggung jawab gitu atas keselamatan anak gitu ya. Salah satunya adalah dalam penggunaan gadget ini. Jadi memang orang tua itu harus benar-benar memperhatikan gitu ya bagaimana cara anak menggunakan gadgetnya supaya kita mencegah, karena mencegah ini lebih baik ya, jangan sampai anak itu jatuh kepada adiksi gadget seperti itu. Oke, wah keren banget ya dari diskusi kita pada hari ini. Jadi handphone ini tuh hal yang sangat dekat dengan kita, hal yang mungkin udah krusial ya sekarang. Jadi nggak cuma si handphone itu nggak cuma jadi layar yang kita geser-geser aja, yang kita scrolling, tapi ini tuh jadi pintu nih, jadi pintu dan kita gunainnya tergantung mau kemana. Kita buka pintu ini mau ke arah yang positif atau negatif nih jalan kita. Jadi jangan sampai cuma handphone aja smart nih, cuma smartphone aja, tapi kita juga sebagai orangnya harus bisa smart. Oke, mungkin itu dulu untuk sesi 1 kali ini, Bu. Terima kasih banyak sudah hadir dan mau berbagi pengetahuannya untuk kita semua. Semoga di sesi 1 kali ini, semoga apa yang sudah kita diskusikan bisa bermanfaat nih buat para penonton. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Nah, ini di luar, nah predator ini hati-hati sekali gitu. Mereka ini mengawasi. Wah, anak ini nih calon, dideketin. Selamat datang di A1 Channel, channelnya untuk senyum anak Indonesia. Kembali lagi bersama saya Syifa dan narasumber
Ibu Rinarsati Palupi, SPSI MPD. Selamat datang kembali Ibu. Iya, makasih. Oke, kita sekarang masih membahas terkait dengan adiksi gawai di sesi 2 kali ini. Sebelumnya di sesi 1 kita telah membahas terkait dengan fenomena adiksi gawai. Ini kita sudah membahas bagaimana anak-anak bisa kecanduan gawai. Kita juga ada membahas kemana kita harus pergi ketika anak-anak kecanduan gawai. Nah, di sesi 2 kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi nih. Kita akan membahas tentang dampak kecanduan gawai itu sendiri. Nah, mungkin kita langsung aja ke diskusinya. Yang mau aku tanyain pertama nih Bu, tadi kan kecanduan gawai ini dari anak-anak bertahap ya, dari tahap yang tadinya kebutuhan, lalu ketergantungan, dan juga bisa sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, kalau sudah mengganggu gitu kan berarti menghasilkan dampak yang negatif ya. Sebenarnya bagaimana sih kalau kita kupas nih, bagaimana dampak yang dihasilkan dari adiksi gawai ini buat anak-anak, untuk dirinya sendiri, dan mungkin bisa jadi berdampak untuk orang lain nih Bu. Oke. Kalau dampak dari adiksi ini ya, itu banyak gitu. Secara fisik aja. Ya, secara fisik itu ketika kita memakai gadget ini ya atau gawai ini dalam waktu yang lama, itu berefek kepada mata. Ya, Mata, ya oke. secara fisik mata itu pasti terdampak gitu. Kerusakan mata itu sekarang banyak terjadi pada anak-anak di usia yang lebih kecil. Oke. Kalau zaman dulu kan masih banyak orang-orang yang ketika memakai kacamata itu karena faktor usia ya, Iya. ya jadi plus gitu ya. Nah kalau sekarang ini anak-anak kecil itu sudah banyak tuh yang terdampak gitu ya, jadi matanya rusak. Selain itu juga mata juling ya. Mata Selain juling, plus oke. minus gitu, mata juling itu juga sekarang banyak terjadi. Tuh, karena ketika kita melihat gawai itu kan posisinya terfokus pada screen yang cuman segini gitu ya. Iya, Jadi benar, otomatis si posisi mata itu juga akan terdampak gitu, akan berpengaruh. Makanya banyak terjadi mata juling itu gitu. Gitu ya. Lalu selain mata itu kalau ke badan itu ya, ke fisik itu postur tubuh. Oh, Ya, oke. postur tubuh itu sekarang kita melihat banyak anak-anak itu yang tubuhnya itu tidak tegap gitu, tapi lebih bungkuk gitu ya, entah di punggungnya atau di sini di pinggang sini gitu, tulang belakangnya Tulang ini belakang. terpengaruh. Iya, karena posisi ketika main game misalnya ya, berjam-jam dia 1-2 jam dengan posisi dia begini gitu ya, itu pasti kan akan berdampak gitu dengan postur tubuh gitu. Selain itu aktivitas gerak tubuhnya yang juga jadi terbatas ya, Oke. itu juga jadi terdampak gitu. Jadinya obesitas juga bisa ya Bu ya? Iya, nah Gawai. itu larinya ke obesitas atau malah malnutrisi, lupa Oke, makan. lupa, iya, Dia lupa lupa makan gitu. Itu kan bisa jadi malnutrisi. Nah, obesitas itu biasanya yang dia main gadget sambil dia ngemil. Oke. Mulut sama Iya. tangan jalan ya, barengan. Betul, seperti itu, iya. Tuh. Lalu efeknya lagi itu ke pola tidur ya. Pola tidur Pola ya, tidur, pasti sebenarnya. iya. Dulu sebelum anak-anak itu bersentuhan dengan gawai atau kecanduan gawai, itu ada orang tua itu masih kadang menerapkan jam tidur siang. Ya, jam sekian tidur siang ya, pulang sekolah itu gitu. Nah, sekarang itu susah, pulang sekolah yang dicari pasti gawainya gitu. Dan anak-anak yang sudah adiksi, bahkan dia sudah tidak tahu lagi jam tidur malam. Itu biasanya udah skip aja tuh gitu, pola tidur berubah gitu. Ada yang siangnya jadi malam, malamnya jadi siang gitu ya. Karena mungkin Syifa juga ngerasa ya, ketika kita sudah pegang handphone ini, kita misalnya buka apa gitu, tiba-tiba tuh udah 1 jam lagi berlalu, udah 1 jam lagi berlalu gitu.
akhirnya tiba-tiba jam 2 atau jam 3 gitu. Nah itu jadi pola tidur itu banyak yang terganggu karena adiksi gawai. Lalu dampaknya lagi itu mengganggu fokus. Oke. Ya, fokus. Anak-anak sekarang itu dia tidak aware sama apa yang terjadi di sekitar dia. Iya, benar-benar. Ya, Saya pernah ngeliat itu. Ya, mau ada yang jatuh, mungkin dia bahkan ngelirik juga enggak gitu. Padahal telinganya mendengar sebenarnya gitu. Karena dia terlalu fokus dengan gawainya. Itu. Jadi fokus ini, kecanduan ini benar-benar berdampak dengan fokus itu ya, karena ke manajemen waktu itu juga menjadi terdampak gitu, dimana dia harusnya body alarmnya itu kan bunyi ya harusnya gitu, dia makan itu dia harusnya perutnya lapar gitu, tapi dia mengabaikan gitu. Dia ngantuk tapi seru dia abaikan gitu. Lanjut terus. Iya, lanjut terus. Lalu dipanggil orang tua gitu, disuruh mandi, itu udah cuma ini aja lah, angin lalu ya. Iya. Iya, karena itu ya fokusnya gitu terganggu. Lalu yang sangat terasa lagi itu juga ada gangguan emosional. Gangguan emosional gitu ya. Sering ya melihat anak-anak yang sedang main game online, dia marah-marah sendiri gitu. Iya. Nah ya itu gangguan emosional yang memang menjadi dampak dari kecanduan gawai gitu. Nah, gangguan emosional sama gangguan sosialisasi ini sebenarnya saling terkait nih, dua hal ini gitu. Anak ini kan belajar mengelola emosinya itu kan dengan dia bersosialisasi kan gitu ya. Nah, dengan dia asik dengan gawainya, nah dia tidak punya kesempatan untuk mengolah emosinya, untuk belajar berekspresi emosi yang tepat gitu. Karena dia sibuk dengan dunia mayanya ini gitu. Nah, di gangguan sosialisasinya sendiri gitu, sekarang banyak terlihat bahwa anak-anak itu ketika dia berkomunikasi dengan temannya melalui chat itu lancar. Tapi ketika ketemu ya fisiknya mereka ada di dunia yang nyata gitu ya, harus tatap muka, itu terjadi bingung gitu, mau ngomong apa ya, nyapa apa ya, jadi gagap gitu. Padahal biasanya sehari-hari itu kalau chat lancar gitu. Nah, seperti itu ya, beberapa dampak yang memang terjadi yang diakibatkan karena adiksi gadget ini. Jadi ada ketimpangan kemampuan ya antara dia bersosialisasi di dunia maya sama bersosialisasi di dunia nyata gitu ya. Dan itu kasihan juga ya sebenarnya ke anaknya, karena kan bagaimanapun kita akan menghadapi di dunia nyata gitu, nggak selamanya kita hidup di dalam dunia maya gitu yang semuanya gampang, bahkan bisa dapetin bantuan robot di smartphone kita. Tapi kalau di dunia nyata ya kita semua sendiri yang menjalani gitu. Iya, sekarang kan muncul istilah tuh, gadget ini mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Iya. Dan itu sering terjadi ya kayaknya di umuran dewasa juga kayak gitu. Ada kumpul di satu ruangan tapi semuanya masih on gadget. Iya, betul. Jadinya tidak berinteraksi sama lingkungan sekitarnya. Lalu yang tadi sudah dibilang oleh Bu Rina, itu kan ada gangguan emosi juga ya. Berarti ini juga berpengaruh terhadap bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain dong. Berarti ada saat-saat dimana itu merugikan untuk orang lain, Ibu. Iya, belajar mengontrol emosi, belajar ekspresi emosi itu perlu, gitu ya. Itu kan salah satu kecerdasan yang memang harus dioptimalkan gitu dalam anak ya, gitu, kecerdasan emosional gitu. Nah ini memang belajarnya itu ya dari interaksi dia gitu dengan orang lain gitu. Nah ketika anak yang tidak punya kesempatan banyak untuk berinteraksi dengan orang secara nyata gitu, nanti dia bingung gitu, kalau ketawa itu ketawanya tidak tepat gitu. Kalau dia senang gitu, dia ketawanya cuman misalnya gitu. Tapi atau misalnya dia harusnya nggak sesedih itu loh gitu, tapi ini sedihnya
berlebihan seperti itu. Oke, jadi ini juga memicu apa ya? Memicu, menurut saya ini memicu fenomena-fenomena lain kayak ada bullying juga kan, ada di cyberbullying di media sosial kita bisa nemuin cyberbullying mungkin dari kecanduan gadget itu, atau mungkin ada kekerasan seksual di online, atau ada GBO gender based apa namanya kekerasan berbasis gender di media sosial gitu kan. Iya. Dan fenomena-fenomena ini tuh sekarang kita kan sering temuin ya, banyak banget gitu kan di media sosial kita. Bahkan anak-anak itu menjadi pelaku dan korban sekaligus gitu. Nah, pernah nggak sih selama ibu berkiprah nih di dunia psikologi, di dunia pendidikan, menangani kasus-kasus yang memang anak-anak tuh terlibat gitu dalam fenomena-fenomena kejahatan di media sosial itu? Oke. Yang banyak saya temui itu bullying ya. Bullying itu melalui medsos ini itu terjadi gitu ya. Banyak terjadi gitu. Lalu grooming itu juga ya. saya menemukan gitu ya. Lalu yang ini lagi, yang sedih lagi itu ya, kayak dia apa ya, dibikin untuk membuat foto-foto yang tidak senonoh seperti itu. Oke, berarti bahaya banget ya. Iya, banyak. Kadang orang tua itu yang ngerasa anaknya tuh safe gitu ada di rumah, gitu ya. Safe ada di rumah, anak saya nggak kemana-mana kok, nggak keluyuran, ada di kamar, gitu, lagi ngerjain tugas. Orang tuanya nggak tahu gitu, kalau ternyata di kamar itu dia sedang mengalami pelecehan seksual. Seperti itu. Ya, ini pernah saya menangani kasus-kasus seperti ini. Oke, berarti kalau dikaitkan dikaitkan dengan si kecanduan ini, itu bisa berawal dari karena kecanduan itu ya Bu, berarti akhirnya ujung-ujungnya bisa sampailah kepada tahap kekerasan gitu, atau kepada tahap bahkan bukan kekerasan lagi tapi pidana di media sosial, atau nggak cuma di media sosial, mungkin segala sesuatu yang berhubungan dengan gadget kita gitu ya. Berawal dari situ juga bisa ya Bu. Iya, kalau kita bicara tentang kecanduan itu kan bahwa ini anak ini sangat tergantung sekali gitu ya dengan si gadgetnya ini sampai dia tidak bisa terpisahkan gitu. Nah, terkait dengan kejahatan yang mungkin dia terima ketika dia menggunakan gadget ini, itu tergantung bagaimana dia penggunaannya. Gitu ya. Ada yang menggunakan gadget itu untuk sosmed, atau untuk mencari informasi, atau untuk main game gitu ya. Nah, biasanya kalau game itu arah kejahatannya itu bisa ada pemerasan. Pernah crime yang seperti itu gitu, yang masuk melalui gadget gitu. Lalu informasi. Nah, ini informasi ini rentan. Sekarang kan banjir informasi digital ya. Iya, gitu. banyak banget. Mau cari apa aja ada gitu. Nah, ini di sini salah satu konten yang bisa diunduh itu kan konten-konten yang tidak baik gitu ya, yang negatif, atau berbau pornografi gitu, atau berbau kejahatan gitu. Nah, ini bisa masuk lewat situ gitu. Lalu kalau kejahatan-kejahatan seperti kayak grooming kayak gitu, itu biasanya masuknya lewat sosmed ya. Lewat sosmed gitu. Jadi jangan sekali-kali, ini saya selalu pesan ke semua orang tua dan ke semua anak-anak, jangan curhat di sosmed. Iya. Itu bahaya sekali gitu. Mama aku nggak asik, papa aku masih sibuk, nggak pernah merhatiin aku. Nah, ini di luar. Nah, predator ini hati-hati sekali gitu. Mereka ini mengawasi. Wah, anak ini nih calon. Dideketin, dikasih perhatian gitu, dan nanti akan berlanjut sampai bisa terjadi kejahatan di situ. Jadi target ya, Iya. ceritanya.
Oke, berarti wah sebahaya itu nih berawal dari gadget, hal kecil ya, benda kecil yang ternyata punya apa ya, punya dampak yang begitu luar biasa ya. Dampaknya ini kemana-mana gitu. Gak cuma ke satu dua aspek aja, gak cuma fisik atau gak cuma sosialnya aja, tapi banyak banget ke seluruh hal tuh bisa gitu ya. Dan berawal dari gadget, benda kecil itu. Oke, mungkin tadi kita sudah membicarakan tentang fenomenanya. Sekarang karena kita melihat ya begitu membahayakannya dari dampak-dampak negatif itu, apa sih yang bisa kita lakuin nih? Terutama untuk orang tua ya di luar sana yang mungkin anaknya udah kecanduan gadget atau mungkin masih sebagai langkah preventif. Mungkin boleh dari langkah preventifnya dulu nih Bu. Apa yang bisa orang tua lakuin? Iya, oke. Kalau untuk preventif, sekali lagi orang tua itu harus jadi pengawas ya. Pengawas. Pengawas, benar-benar dia harus tahu anaknya pakai gadgetnya itu untuk apa, gitu ya. Digunakan untuk apa, terus apa yang dia buka, apa yang dia lakukan, aktivitas di dalam penggunaan gadget ini orang tua harus tahu, gitu. Ini bukan masalah kita harus menghormati privasi anak ya, enggak gitu. Tapi memang anak itu memang masih di bawah pengasuhan orang tua, di bawah perlindungan orang tua. Jadi orang tua harus tahu, gitu ya. Itu. Lalu membatasi jam penggunaannya itu untuk preventifnya ya. Itu. Screen time jangan lupa. Screen time itu penting. Jangan di lost dengan alasan kan sekarang belajar online, sekolah online. Enggak, tetap kok sekolah online itu tidak 24 jam. Iya, benar. Iya. Yang penting orang tua ini bersama anak-anak membantu manajemen tugas, manajemen sekolah di rumah. Kapan dia harus online, kapan bisa mengerjakan tanpa dia harus online, seperti itu. Jadi manajemen waktu penggunaan gadget ini menjadi penting. Ini untuk preventifnya seperti itu. Oke. Iya. Berarti manajemen waktu nih mau nggak mau ya nggak boleh males orang tuanya untuk mau manage waktu untuk anaknya nih. Manage juga screen time-nya kan sekarang juga banyak ya tools atau aplikasi yang bisa orang tua pakai buat atur screen time anak ya kan. Satu lagi yang jadi penting itu sebenarnya disiplin. Aturan. Tegakkan aturan. Gitu ya, nggak ada loh anak yang usianya balita itu dia bisa kecanduan gadget kalau tidak karena orang tuanya. Ya, orang tua juga harus disiplin gitu. Emang paling gampang ngasih anak gadget supaya anaknya anteng. Iya. Ya, nggak rewel, nggak gangguin ibunya. Ibunya juga bisa drakor gitu ya. Bisa sibuk sendiri dengan gadgetnya gitu, atau bersosmed gitu. Nah, tapi itu adalah hal yang tidak bijaksana gitu. Itu pintu untuk adiksi terhadap gadget juga gitu untuk usia balita gitu ya. Karena udah deh kasih ini aja. Kalau rewel dia diem gitu. Tapi dia akan kehilangan banyak hal. Selain ancaman adiksi itu, anak balita itu adalah masa tumbuh kembang yang sangat penting, yang sangat banyak gitu ya. Tugas perkembangan yang harus dia kejar di situ gitu, yang harus dia penuhi di usia itu gitu. Seperti misalnya contoh, anak sampai 2 tahun itu dia belajar bicara. Nah, di sini dia dari bayi lahir gitu ya sampai dia usia 2 tahun itu dia merekam banyak sekali vocabulary gitu ya. Dapatnya dari mana gitu. Orang tua lah gitu. Jangan males, kasih handphone aja. Ibunya nggak usah ngajak ngomong. Nah, akhirnya anaknya dia main klik. Kadang dia denger bahasa Inggris, kadang dia denger bahasa Korea, kadang dia denger bahasa Arab, bahasa Indonesia gitu ya. Akhirnya anak ini mengalami bingung bahasa. Akhirnya nanti bisa speech delay. Iya, gitu. speech delay itu ya. Iya, sekarang banyak banget juga anak-anak kayak gitu ya. Iya. Jadi memang orang tua juga harus disiplin. Orang tua yang punya kontrol misalnya terhadap kuota, terhadap wifi. Benar, ya, bener banget. Itu jangan karena anaknya ngamuk, udah deh isiin lagi apa gitu ya. Jadi memang kontrolnya benar-benar harus ada di orang tua. Iya, istilahnya kayak kita repot di awal ya, mengorbankan banyak waktu, banyak tenaga, banyak pikiran di awal daripada kita ujungnya nyesel gitu ya Bu ya. Iya.
Oke. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Benar. Iya. Karena kesehatan kan ujung-ujung ke kesehatan juga ya. Kesehatan tuh mahal banget gitu kan. Betul. Oke, tadi sudah ada di langkah preventif. Sekarang gimana kalau ternyata anaknya itu udah kecanduan nih, Bu? Apa yang bisa kita lakuin sebagai orang tua? Nah, sebenarnya sebelum jatuh ke kecanduan gitu ya, ketika anak ini memang sudah ketergantungan gitu, itu benar-benar orang tua itu sudah harus alarmnya tuh udah bunyi gitu. Orang tua udah harus mengupayakan gitu ya untuk menghentikan anak jangan sampai menjadi kecanduan gitu. Oke. Nah, ini orang tua biasanya udah tahu nih, ini anak kok nggak mau lepas ya dari gadgetnya gitu kan, kok disuruh mandi susah, nanti aja gitu, suruh makan juga nanti aja gitu. Nah, ini udah alarm gitu. Nah, harusnya di sini orang tua udah melakukan tindakan-tindakan, misalnya mengurangi screen time-nya ini gitu kan. Oke. Nah, yang saya temui di lapangan yang menjadi kendala adalah orang tua itu hanya menyuruh anak naruh handphone. Dari tadi main handphone aja, simpen. Anak masih nurut nih, disimpan. 5 menit dia bolak-balik mau ngapain gitu, diajak omong enggak sama orang tuanya, akhirnya balik lagi dia gitu. Karena memang itu ketika anak mau dijauhkan dari ketergantungan terhadap gadget tapi tidak diberi alternatif kegiatan lain yang bisa dilakukan. Nah, ini juga menjadi hal yang penting gitu. Nah, di sini ini masih peran orang tua nih ya, di ketergantungan masih bisa dilakukan, tapi ketika anak nih benar-benar sudah jatuh ke kecanduan, ini memang harus butuh bantuan profesional. Oke. Iya. Pergi ke bantuan profesional. Lagi-lagi tadi udah di sesi 1 ya. Iya. Udah ada, coba di scroll lagi ke sesi 1. Kita pergi ke bantuan profesional karena udah banyak banget fasilitasnya, udah banyak aksesnya juga udah mudah. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak ya. Iya, betul. Oke, tadi screen time juga penting banget. Tadi udah di langkah preventif dan langkah represif berarti ya. Iya. Itu screen time tuh jadi kunci juga tuh ya. Dan jangan lupa untuk menyediakan kegiatan alternatif, karena kita nggak bisa ngelarang aja, nggak bisa bilang no. Sama aja kayak kita nggak bisa bilang no tanpa kita kasih alasan. Dan kita nggak bisa menghentikan, nggak bisa nyuruh untuk nyimpan handphone tanpa kita sediain lagi apa kegiatan yang bisa mereka lakukan. Karena kadang aku sendiri nih kalau main handphone juga bingung mau ngapain lagi ya gitu kan, di rumah mau ngapain lagi ya, apalagi yang harus dikerjain ya gitu kan, ujung-ujungnya ya balik lagi ke handphone, balik lagi ke chatting, balik lagi ke sosial media gitu, karena kita nggak tahu apa yang mau kita kerjain. Berarti di sini kreativitas orang tua juga dibutuhin ya. Iya, betul. Sekarang banyak yang berkegiatan tuh masing-masing gitu. Iya, benar. Nah, ini memang harus dikembalikan gitu ya, bagaimana ibunya misalnya sedang memasak gitu, ya nggak usah masak sendiri gitu, panggillah anaknya gitu, Kak tolong bantuin ibu gitu kan. Membantu memasak itu kan ada yang bilang bahaya gitu, tapi kan enggak sebenarnya. Kita bisa cari kegiatan yang memang sesuai dengan umur anak gitu, dimana dia belum bisa pegang pisau misalnya, ya jangan dikasih kegiatan yang pegang pisau gitu, misalnya mencuci sayuran kan itu bisa gitu. Nah, sambil masak bareng, sambil ngobrol gitu kan. Itu jadi bonding antara orang tua dan anak pun juga jadi tercipta gitu. Jangan ibunya sibuk masak, Kak jangan main handphone terus, tapi ibunya sibuk sendiri di dapur gitu kan. Nah, anak ini juga ya itu tadi, akhirnya dia bingung gitu ngapain ya, akhirnya ya udah balik lagi gitu. Balik lagi ke gadgetnya. Padahal sebenarnya kegiatan domestik itu banyak ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu nggak pernah selesai gitu pekerjaan domestik itu, dan itu libatkanlah anak-anak seperti itu. Oke, jangan takut untuk melibatkan anak-anak, tapi juga harus hati-hati ya, harus sesuai sama usianya. Iya, benar banget. Oke, berarti tadi dari ibu, dari orang tua sendiri, yang mungkin kakak juga sebagai orang tua juga punya peranan gitu, guru juga sebagai orang tua punya peranan gitu. Jadi intinya adalah semua orang tuh punya peranannya masing-masing gitu kan. Iya, betul. Tuh, manfaatkan
maksimalkan peranan yang kita punya gitu kan, atau ilmu yang kita punya kita pakai, jangan cuma kita simpan aja. Biasanya rasa males sih ya, kayak kita udah tahu sebenarnya anak tuh bisa adiksi karena bla 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 gitu kan. Kita udah tahu nih anak mau kecanduan nih, tapi kita juga mager gitu kan, mager buat ngelakuin sesuatunya gitu. Oke, seru banget nih di sesi 2 kali ini, banyak banget hal yang kita dapetin dari mulai dari dampaknya, terus fenomena di media sosial ya, tadi udah kita bahas juga, terus sampai tadi terakhir tips and trick. Nah, mungkin terakhir nih Bu, closing statement dari Ibu untuk para orang tua di luar sana supaya kita sama-sama menghindari anak-anak dari adiksi gawai. Oke. Mungkin gini ya, menyambung dengan yang sebelumnya gitu, bahwa menjadi orang tua itu tidak hanya menyediakan sarana prasarana buat anak gitu ya. Orang tua mampu beliin gadget gitu ya, tapi ada satu hal lain di balik itu yang lebih besar sebenarnya tanggung jawabnya gitu untuk di orang tua gitu. Tapi bagaimana mengajarkan anak itu bijak menggunakan gawainya. Oke, jadi sama-sama belajar ya. Orang tuanya belajar, anaknya juga belajar untuk lebih bijaksana menggunakan gawai. Balik lagi nih kayak sebelumnya, nggak cuma smartphone-nya aja yang smart, tapi kitanya juga harus smart. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini tentang adiksi gawai. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi jadi insight untuk setiap yang menonton dan bisa dipraktekkan, nggak cuma ditonton aja, tapi juga diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Supaya apa? Supaya kita bisa menyelamatkan anak-anak untuk menghasilkan senyum anak-anak Indonesia yang lebih banyak lagi. Oke? Jadi tadi udah kita semuanya punya peran. Let's take an action right now. Saya Syifa, sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Dah.